Oke, halo. Kita kembali lagi ya dalam video tutorial kita. Oke, ini lanjutan dari video tutorial video-video sebelumnya, yang mana ini adalah bagian ketiga, yaitu akan membahas tentang modul payroll ya. Oke, jadi video pertama tentang global konfigurasi, kemudian yang kedua tentang HRD, kemudian yang ketiga saat ini adalah tentang modul payroll. Oke, baiklah, dalam modul payroll apa yang harus kita setting pertama kali adalah di konfigurasi global di sini ya. Di konfigurasi di tab konfigurasi di sini kita lihat terdapat beberapa submenu ya di sini, diantaranya onboarding, modul penggajian, setting, penyetuju, grup gaji, bank, dan tujuan penyesuaian. Oke, di sini akan kita bahas satu-satu fungsinya seperti apa. Nanti setelah kita selesai men-setting tab konfigurasi ini, kita akan setting selanjutnya. Oke, yang pertama ini sudah saya pernah jelaskan. Untuk onboarding ini adalah sama saja untuk setting di awal ya. Jadi kita pengen tahu nih apa saja sih yang harus disetting di modul payroll nih atau di modul-modul yang lainnya, maka kita klik onboarding ini. Nah, maka kita tidak akan bingung lagi apa yang harus disetting di setiap modul yang kita akan setting. Nah, untuk di modul payroll yang akan kita setting adalah kita start now, maka akan kita tahu apa saja yang harus disetting. Nah, di sini untuk akun saya ini sudah saya setting beberapa ya, jadi statusnya di sini sudah oke semua. Kalau belum disetting, diantaranya akan pending seperti ini ya. Jadi yang harus disetting itu adalah setup payroll country, oke, satu. Terus setup banks, setup group. Nah, kalau kita nggak tahu nih kalau setup payroll country ini di mana, kita harusnya di menu mana larinya. Oke, kita tidak tahu, maka kita klik setup aja di sini, maka akan diarahkan ke halaman untuk men-setup page yang kita inginkan itu. Nah, ini adalah rule country-nya ya. Untuk setiap negara itu berbeda ya untuk payroll ya. Jadi halaman ini adanya di setting di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Itu sama juga kalau kita langsung ke sini, maka kita akan menuju halaman yang ada di onboarding tadi ya. Nah, kita ganti dengan Indonesia, klik simpan, maka akan tersimpan ya. Kemudian setting selanjutnya yaitu, nah ini setup bank. Nah, sebenarnya ini tinggal kita klik setup aja, jadi kita akan tahu apa yang harus kita tambahkan. Jadi kalau kita sudah menambahkan bank ini, kita kembali ke daftar ya. Kalau udah simpan, maka akan diarahkan ke bank-bank yang sudah kita buat. Nah, kalau kita ingin menambahkan, tinggal tambah di sini aja. Ataupun kalau kita lewat onboarding lagi, jadi stepnya terlalu banyak, kita harus mengkliknya. Jadi di tab onboarding itu cukup sekali aja kita lihat. Kalau enggak, lebih mudah seperti ini. Jadi onboarding ini kita klik kanan, opening in new tab. Jadi untuk melihat. Nah, di sini ya. Nah, jadi ketika kita ingin setup payroll group contohnya, dari setup ini kita klik kanan juga, open in new tab. Jadi yang halaman onboarding ini tidak berubah-berubah ya. Jadi kita pergi ke tab yang lainnya sini. Nah, ini tab onboarding, ini tab payroll. Nah, di sini kita kan setting payroll group ya. Ini statusnya udah oke karena saya sudah buat. Kita lihat aja, kembali ke daftar ya, kita lihat yang sudah ada. Nah, di sini sudah saya buat ada 7 payroll group. Ini sebagai contoh aja ya, nanti saya terjelaskan satu-satu. Contoh satu aja lah ya. Oke, di sini ada setup payroll profile. Ini ada status pending. Oke, kita lihat di tab yang lainnya. Di sini profil gaji, payroll profile itu profil gaji. Nah, di sini
Sebenarnya udah ada yang karyawan yang sudah memiliki profil gaji, namun kenapa di situ masih merah? Karena masih ada karyawan yang belum memiliki profil gaji. Jadi nanti kita harus setting semua di sini, kita tambahkan, karena nggak mungkin ada karyawan yang tidak memiliki profil gaji. Nanti ketika penggajian dia tidak mendapatkan penghitungan gaji kalau tidak memiliki profil gaji. Jadi harus kita tambahkan semuanya ya. Jadi ya nanti ada 31 orang lagi. Oke, cara menambahkannya tinggal klik tambah di sini, tambah profil gaji. Oke ya. Nah, kalau kita satu-satu seperti itu. Kalau langsung dari sini bagaimana? Ya, kita klik kanan, open in new tab. Nah, maka akan diarahkan ke sini juga. Jadi memang harus klik satu, ini siapa yang mau kita atur ya. Oke, kita ke halaman yang tadi sudah dibuka ini ya. Nah, ini namanya Andri, gaji pokoknya misalkan 4 juta. Oke ya. Dia pakai grup gaji bulanan. Lalu kita simpan. Oke, ini step ini nanti ya, pembahasannya ini sebagai contoh aja. Jadi kita bahas satu-satu dulu dari onboarding tadi. Oke ya, kita lihat di onboarding di situ, kita setting satu-satu. Nah, jadi kita kembali ke konfigurasi di sini. Nah, jadi yang pertama kali harus kita setting itu pertama setting ini ya tadi untuk country rules ya. Kemudian di sini ada penyetuju ini kita diakhirkan ya, karena ini memerlukan data karyawan dulu. Oke, di sini ada grup gaji. Grup gaji ini harus kita setting terlebih dahulu. Kita klik lihat daftar. Jadi grup gaji ini untuk mengkelompokkan setiap gaji karyawan. Jadi kan ada karyawan-karyawan yang memiliki gaji-gaji yang berbeda. Ada yang bulanan, ada yang harian. Jadi kita lihat berdasarkan itu. Ada yang harian gitu kan. Jadi kita setting berdasarkan itu. Nah, kita buat dulu gaji bulanan ya. Nih, kalau kita pengen setting tinggal klik tambah aja di sini untuk menambahkan. Nah, kalau pengen tahu bagaimana dalamnya, oke, kita lihat yang sudah ada dulu ya. Karena klik tambah sama klik edit itu nanti tampilannya seperti ini. Cuman kalau menambah itu nambah baru, kalau edit akan memperbaharui yang sudah ada lah. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini. Kita kasih nama gaji bulanan, deskripsinya samakan aja. Nah, di sini kita menggunakan prorate apa di sini, penghitungannya jenisnya seperti apa. Ada yang 5 hari kerja per minggu ya, berarti dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Terus tinggal pilihlah di sini yang disesuaikan. Ada yang 5,5 hari, jadi dari Senin sampai Jumat, Sabtu setengah hari. Nah, terus ada yang 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, ya kan? Jadi tinggal pilih aja. Ini saya contohkan 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggunya libur. Oke, jumlah jam kerjanya 8 jam per hari. Oke ya, ini aja yang disetting. Untuk informasi daftar gaji lembur ini bawah ini abaikan aja. Karena untuk lembur udah ada lagi fiturnya, bukan di sini ya. Oke, kalau sudah klik simpan di sini. Kembali ke daftar. Oke, ini contoh kita sudah buat daftar grup gaji. Kalau misalkan mau buat yang apa ya, harian ya, buatlah harian. Jadi contoh yang kedua ya, ini nih gaji bulanan kedua. Kalau enggak yang tes nih, kita ganti ke harian ya. Harian. Berdasarkan jumlah hari dalam bulan. Maksudnya di sini adalah berdasarkan jumlah hari dalam bulan itu hari kerja dalam bulan itu ada berapa. Jadi misalkan ada bulan Desember ya, Januari itu 31. Nah, jadi dalam satu bulan itu Januari kita lihat ya di kalender contoh ya. Misalkan bulan Januari
Nah, Januari di sini ada 31. Jadi yang jumlah aktifnya adalah 1, 2, 3 ya. Nah, sampai tanggal 31 ini. Jadi di hari Sabtu 4, 11, 8, 25 itu tidak terhitung, sama hari Minggu di 5, 12, 19, 26 itu tidak ini ya, tidak terhitung. Oke, selanjutnya kita setting lagi ya, yaitu kalau jumlah hari tetap per bulan. Di sini ada gunakan jumlah jam per hari. Jadi di sini kita isi ya, jumlah jam per harinya 8 di sini. Ini total jumlah harinya ya. Oh, yang bawah ya, kita lupa. Nah, jadi jumlah jam per harinya kita tulis 8 jam. Karena tidak terpatok jumlah hari tetap ya. Biasanya kan dalam satu bulan hari tetap itu 22 atau 23 ya. Jadi kalau kita menggunakan jumlah hari tetap itu nanti ada beberapa hari yang tidak terhitung nanti. Intinya inilah ya, kalau ini mau menggunakan harian. Kalau sudah, klik simpan. Ini harian, kita simpan juga. Oke, kalau sudah tersimpan, kita kembali ke daftar ya. Nah, jadi udah ada dua ya, jumlah bulanan, gaji bulanan sama harian tuh. Kita sudah buat dua contoh. Nah, kalau kita sudah setting daftar grup gaji, nah berikutnya adalah di sini ada bank. Bank di sini kita tambahkan. Jadi bank apa nih yang akan kita gunakan untuk penggajian ini? Gitu. Di sini saya sudah tambahkan ya, contoh ya BCA. Kalau misalkan mau menambahkan lagi, kita tambah aja di sini. Nanti tinggal isi di sini nama banknya apa, kode banknya apa. Kode bank itu biasanya nama bank BCA. Ini samakan aja lah BCA. Kalau di sini contohnya nama bank ini Bank Sentral Asia, kodenya BCA gitu, singkatan lah kurang lebihnya. Nah, kemudian nomor rekeningnya, baru klik simpan ya. Oke, selanjutnya di sini tujuan penyesuaian adalah untuk penyesuaian. Contoh misalkan dalam profil gaji itu hanya ada gaji pokok saja settingannya. Tapi kita ingin menambahkan nih ada tambahannya nih, uang makan, ada uang transport misalkan. Itu bisa dibuat di penyesuaian di sini. Atau misalkan untuk karyawan tertentu ada yang cicilan contoh nih. Nah, buatlah sini cicilan pinjaman ya. Nah, kalau yang sifatnya nambah ya nanti ada settingannya. Kalau yang berkurang tinggal dicentang nanti ya kalau kita buat ya. Oke, di sini ada uang makan enggak ya? Oh, uang makan ada nih. Contoh kita buat uang makan. Kita coba edit ya, atau tambah, nanti halamannya sama seperti ini. Oke, jadi ketika tambah atau edit itu akan muncul seperti ini ya. Oke, uang makan, kodenya uang makan juga. Kalau enggak UM lah ya, biar singkat aja, UM, uang makan. Uang makan harian untuk karyawan. Tuh. Ini potongan ini jangan kita centang karena uang makan ini sifatnya menambah ya. Jadi ketika kita proses salary slip,
nanti akan menambah. Nanti settingannya beda lagi, bukan di sini. Ini hanya menambahkan penyesuaiannya dulu. Oke, kita kembali ke daftar. Oke, jadi uang tambahan hanya uang makan aja dulu ya. Uang transportasi nanti ya. Ini tambahan kedua lainnya. Oke, contoh cicilan pinjaman. Ini yang sifatnya mengurang. Nah, di sini cicilan pinjaman. Nah, di sini potongannya klik centang ya, simpan. Jadi nanti dia akan mengurangi gaji, akan memotong gaji. Oke, kalau sudah ini dibuat di konfigurasi ini, selanjutnya kita setting di profil gaji. Oke, kita profil gaji sudah dua ya, bulanan dan harian. Oke, untuk bulanan di sini ada ya contohnya. Oke, kita lihat. Kita lihat satu di sini profil gaji. Nah, kalau mau mengedit profil gaji yang sudah ada, itu tadi ya tombolnya yang diklik. Jadi jenisnya ini bulanan, per bulan ya, di gajinya per bulan. Gaji pokoknya di sini 10 juta ya. 10 juta. Oke, ini ada tunjangan tetap. Ini tunjangan tetap, kalau memang ada tinggal tulislah berapa nominalnya. Terus frekuensi pembayarannya 1 kali sebulan, klik simpan. Oke, jenis gajinya gaji bulanan. Oke ya, klik simpan. Oke, kembali ke daftar. Oke, lalu di sini ada yang lain ya. Coba kita buat Andri ini ya, yang di atas ini. Oke ya, kita buat yang baru aja ya, Andri. Pokoknya yang bulanan udah ada ya, Saiful Anwar di sini. Sini ada Andri, kita tambahkan. Coba Andri ini karyawan harian ya. Gaji pokoknya misalkan harian 120 atau enggak 100.000 ya. 100.000 pakainya harian. Tapi pembayarannya per bulan ya. Jenis gajinya per bulan dibayarnya. Ya. Lalu di sini 1 kali sebulan, klik simpan. Nah, jadi dari profil gaji ini semua detail-detail yang tadi kita buat itu masuk di sini. Jadi banknya bank BCA tadi yang kita buat. Nah, nomor rekeningnya si Andri ini berapa kita masukkan di sini ya. Cuman ini sebagai contoh saya masuk kosongkan, kalau enggak kita simpan ya. Random aja, klik simpan. Jadi seperti itu ya untuk settingannya. Jadi terus grup gaji tadi untuk jenis gajinya. Jadi kalau sudah disetting semua yang dikonfigurasi tadi, kita bisa setting tab yang lainnya, tab menu yang lainnya ya. Oke, kita sudah buat, kita back to list apa. Oke ya. Di sini ada Saiful sama Andri. Contohnya 2 ya, sama Andri di sini yang harian tadi ya. Oke, untuk profil gaji udah selesai. Di sini ada tab slip gaji. Nah, slip gaji ini kita lewati dulu. Kita buat di penyesuaian di sini. Nah, penyesuaian tadi itu untuk penambahan atau pengurangan gaji untuk karyawan ya. Contoh si Andri sama Saiful ya. Oke, di sini ada Saiful, ada cicilan pinjaman.
berarti dia jumlahnya 200.000, setiap bulan akan dikurangi, berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Ini artinya 1 tahun lah ya. Jadi mulainya dari bulan Agustus sampai bulan Agustus 2020, di 1 tahun. Jadi setiap proses atau kita membuat slip gaji untuk si Saiful ini, otomatis nanti ada potongan sebesar 200.000. Nah, oke, misalkan si Saiful juga ada uang makan juga ya, kita tambahkan uang makan untuk Saiful ini. Nah, klik tambah tadi ya, atau klik tambah yang di sini, atau klik tambah banyak di sini ya, supaya mudah. Oke, kita klik tambah banyak. Kalau ini satu-satu ya di halaman ini. Oke ya, di sini tulis Saiful. Cicilan udah, sekarang UM, uang makan. Oke, UM ya, deskripsi uang makan. Keterangannya di sini tunjangan harian, tunjangan makan harian. Ini kosongkan aja. Nah, ini dikasihnya nilai tetap atau persentase dari gaji. Jadi kita lihat nilai tetap aja ya. Jadi di sini persentase atau jumlah atau persentase ya. Di sini jumlahnya nilai tetap ya, jumlah di sini berapa. Kalau persentase misalkan ini nih. Ini persentasenya berapa? Misalkan 5% dari gaji. Nah, kalau nilai tetap ya tetap, berarti uang makannya misal 20 atau 30.000 per hari ya. Aktifnya ini harusnya dari Januari contoh, atau aktif pada anggaplah ini kita udah dimulai sebenarnya ini ya, dari Januari sampai Desember 2020. Terus si Andri tadi, kita lihat 2 karyawan ini aja sebagai contoh ya. Uang makan Andri ini dia Rp15.000. Oke, satu lagi Andri ya. Andri ini cicilan, misalkan cicilan pinjaman CP, kosongkan aja. Misalkan nilai tetap juga, dia dipotong setiap bulan misalkan 50.000. Berlaku dari 1 Januari. Misalkan dia setahun ya, dari 1 Januari bulan lalu sampai Desember. Jadi 1 tahun ya dia pinjam ya. Dia pinjaman sekian ya, cuman dia akan dipotong 50.000. Jadi kita harus hitung dulu dia pinjamnya berapa, terus dibagi 1 tahun, maka diisilah di sini per bulan, dibagi 12 bulan kali di contoh di sini isi. Contoh misalkan dia minjam 300.000 ya. 300.000 dibagi 12. Oke, 300.000 ya dia pinjam.
Per bulan dia akan dipotong 25.000. Oke ya. Oke, sekarang kita simpan. Jadi ceritanya dia udah sampai bulan Mei ini ya. Oke ya, udah tersimpan. Kita lihat daftarnya di sini. Andri. Oke ya. Sama cicilan pinjaman. Saya full nih, mau makan. Oke ya. Sekarang kita coba buat slip gaji. Oke, slip gaji ini fungsinya adalah yang ini proses. Kalau ini untuk lihat daftar ya, kalau ini lihat daftar slip gajinya. Jadi fungsi tombol yang paling penting di sini adalah proses di sini. Nah, ini daftar gaji yang sudah dibuat. Oke, Januari di sini sudah ada ya. Kita lihat Februari. Februari kayaknya belum ada, oke. Cuman di sini kita lihat dulu Andri tadi profil gajinya berlakunya dari bulan apa. Kita cari Andri ya. Profil gajinya Andri. Dia 100.000 hariannya. Berlaku dari 17 Juli 2019. Oke ya, karena karyawan ini sebenarnya karyawan lama ini. Cuman baru saya buat profil gajinya. Oke ya, ini contoh aja ya. Jadi kita coba klik proses 2 orang aja ya. Bulan ini ya bulan Mei. Kalau nggak bulan April, bulan 4 ya, yang sudah lewat. Kita prosesnya di bulan Mei. Gajinya telat. Oke ya. Ini mulai tanggalnya dari tanggal 1 Mei, 1 April. Ininya akhir April. Oke. Lalu kita centang Saiful Anwar sama Andri aja ya. Oke, sebentar. Oke, kalau kita proses bulan sebelumnya, oke, Andri tidak keluar. Oh, mungkin bulanan. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu. Oke, kita proses Saiful dulu ya. Untuk bulan April, oke, kita klik hitung.
Untuk bulan April ini saya full gaji pokoknya 10 juta. Oke, gaji kontrak 10 juta. Di sini ada tambahan sebesar 30.000. Lalu di sini ada JHT, JP karena dia terpotong semua ya. Terus ini ada potongan lain sebesar 200.000, yaitu cicilan tadi ya. Oke, sekarang kita lihat rinciannya. Oke, di sini ya rinciannya. Potongan lain-lain 200.000 ya. Terus tambahan 30.000. Tambahan lain-lain ini uang makan ya. Jadi uang makan ini kenapa 30.000? Sepertinya di April dia attendance-nya 1. Oke ya, seperti itu jadi ya. Nah, untuk slip gaji di sini, di sini ada tampilan untuk personal dan overall. Overall ini adalah diperuntukkan admin. Kalau personal ini admin pun bisa akan melihat dasar slip gajinya dia sendiri. Dan kalau karyawan yang memiliki user staff, dia akan tampil menu ini ya. Jadi setiap karyawan itu bisa melihat slip gajinya masing-masing ya. Jadi kalau diklik akan muncul slip gajinya dia sendiri aja. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kalau belum di finalize dia nggak akan masuk ke sini. Kalau sudah selesai semua diproses, maka klik finalize di sini. Nah, ini ada klik finalize ataupun kita centang semuanya, kita finalize secara keseluruhan sekaligus ya. Nah, maka sistem akan otomatis mengirim slip gaji masing-masing ke user mereka masing-masing. Nah, maka di sini ada slip gajinya. Nah, kita bisa download nih slip gajinya masing-masing bentuk PDF atau Excel. Nah, setelah download maka akan terbuka ya. Jadi ada dua format ya, di situ ada PDF dan Excel. Oke, ini rincian gaji dari Saiful Anwar nih. Oke, dia uang makannya dapat 30.000 ya, karena dia masuk 1 hari contohnya. Dan untuk potongan belum dibuat. Nah, di sini ada gaji pokoknya 10 juta. Lalu di sini ada potongan lain ya, BPJS, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun ini ya. Cicilan 200.000. Total potongan sekian, gaji bersih sekian. Nah, misalkan ada pertanyaan ya, dimana tuh untuk men-setting BPJS, jaminan pensiun. Nah, itu ya, itu di profil gaji. Contoh lihat ya, si Saiful ini. Nah, ini untuk gaji pokok ya, atau settingan gajinya. Lalu di sini ada PPh 21. Kalau iya dipotong, misalkan klik iya. Terus di sini ada BPJS Ketenagakerjaan, nomornya berapa, ini nomor NPWP ya. Lalu di sini jaminan kecelakaan kerja, kalau misalkan ada klik iya, kalau tidak ya klik tidak. Nah, tinggal pilih aja ya, kalau sesuai baru simpan. Jadi seperti itu untuk settingannya. Lalu di sini ada tab laporan. Nah, untuk laporan ini dia akan terisi secara otomatis dari slip gaji yang sudah kita buat dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini. Dia akan membentuk sebuah laporan. Nah, di sini untuk laporan bulan Mei belum ada. Kita lihat di April ada 1 ya tadi ya. Klik filter. Nah, ini ya. Jadi nanti
laporannya beda-beda ya. Ini ringkasan, kali ini rincian bulanan. Kita lihat di bulan April. Ya, kurang lebihnya seperti ini untuk laporannya. Nah, kalau yang rincian bulanan lebih lengkap. Lalu yang selanjutnya ada PPh 21. Bulan April ada atau tidak? Oke ya, kosong di sini. Jadi nanti akan otomatis terisi ya kalau untuk laporan ini. Jadi settingannya harus sudah betul ya. BPJS Tenagakerjaan di sini untuk laporan internal aja kali ini ya. Karena sebenarnya untuk laporan yang aslinya masing-masing sudah menyediakan ya. Nah ini ya. Jadi untuk April nih udah ada potongan sekian. Ini untuk satu karyawan nih yang saya pelan tadi. Oke, itulah tadi untuk modul HRD simple ya. Jadi yang paling penting poinnya pertama, satu, kita harus buat grup gaji, lalu penyesuaian, kemudian buat bank. Nah, di sini ada penyetuju kita lihat di sini. Penyetuju itu untuk approval. Kita coba setup ya yang Saiful tadi. Set step approver. Nah, di sini untuk adjustment ya. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian yang dibuat untuk si A, nah approvalnya ada di sini. Tapi untuk payroll di sini biasanya si admin sudah akan settingkan lah ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau untuk settingan adjustment di sini, karena untuk penyesuaian di sini belum difungsikan sebenarnya ya untuk penyetujunya ini. Jadi tidak masalah ya untuk ini. Oke ya, karena ketika menambahkan adjustment di sini sudah otomatis ya, tidak perlu approval lagi. Oke, itu tadi untuk modul payroll ya. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung chat di sini ya, di online chat. Lalu misalkan ada pertanyaan yang ingin lebih detail bisa ditanyakan melalui email di email support@ventures.com.my yang nanti ada di deskripsi. Oke, itu saja untuk modul HRD. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk video yang lainnya bisa lihat di deskripsi ya. Nanti linknya disertakan di bawah. Oke, terima kasih.